Selamat datang di Cerita Pukul 00. Sebelum mendengarkan dan membaca kisah ceritanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja ke ceritanya. Kisah nyata, ayah korbankan anaknya di Gunung Kawi. Tanggal 24 April tahun 2018, mungkin semua orang ingin memiliki keluarga yang bahagia, harmonis dan mapan. Kisah nyata ini diambil dari seseorang yang ingin cepat kaya mendadak, karena kebutuhan hidup mendesak sedangkan pekerjaan, usaha dan bisnis yang digeluti tak kunjung mendapatkan untung. Pesugihan Gunung Kawi adalah pilihannya. Sebut saja dia Andi, bukan nama sebenarnya. Sebelum memutuskan untuk mengambil jalan pesugihan agar cepat kaya, dia dihadapkan pada dua pilihan, yaitu memilih uang, emas, rumah, mobil dan harta benda mewah lainnya, atau memilih satu-satunya anak kesayangannya. Sebab jika Andi memilih harta benda mewah, anaknya akan diambil sebagai tumbal oleh jin, setan penunggu atau penguasa kerajaan gaib yang berada di Gunung Kawi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berikut ini kisah nyata pesugihan terbaru, hasil wawancara dari pengakuan dan pengalaman Andi, pelaku yang akan mengambil jalan pesugihan dengan memuja atau ikat janji dengan setan. Cerita bermula ketika Andi terbelit hutang sebesar ratusan juta rupiah. Hutang-hutang itu harus dibayarnya, sedangkan usaha dan bisnis yang dirintisnya tidak berjalan, tidak berkembang dan tidak bisa menutupi semua hutangnya. Padahal hutang Andi terhitung tidak cukup sedikit, berkisar di angka 500 juta. Namun, gara-gara hutang itu rumah beserta aset-aset Andi yang menjadi tempat tinggalnya akan disita oleh pihak bank. Di sisi lain usaha jual beli motor dan mobil tidak banyak menghasilkan untung. Penyebab utama Andi bangkrut adalah proyek pembangunan yang dimenangkan dari tender ternyata tidak menguntungkan. Dari proyek pembangunan senilai 11 miliar yang harus dikerjakan, ternyata menghabiskan dana sekitar 10,8 miliar. Padahal dia harus memberikan cashback pada pejabat pemerintah, LSM, pekerja-pekerjanya dan lain sebagainya. Akhirnya, terhitung Andi rugi hampir 1 miliar dan dia harus menutup kerugiannya itu dengan uangnya sendiri sampai habis tidak tersisa. Setelah dihitung-hitung dia masih minus hutang dari bank sebesar 500 juta dan rumahnya akan disita bank. Betapa malunya Andi. Dia adalah pengusaha muda yang sukses dan terkenal kaya di desanya. Status sosial sebagai orang kaya dengan rumah yang sangat bagus tentu menjadi alasan bagi Andi untuk mempertahankan status sosialnya. Setelah bingung sampai stres dan sudah merasa buntu pikirannya, dia mulai berpikir untuk mengambil jalan pesugihan di Gunung Kawi yang sudah terkenal seantero negeri. Rasa stres berat terlilit utang di benak Andi. Benar-benar mengerikan, stres, frustasi dan bayang-bayang menjadi orang miskin benar-benar menggelayuti pikirannya. Tekad Andi sudah bulat, dia konsultasi dengan teman untuk mencari pesugihan yang top manjur, pesugihan Gunung Kawi tempatnya. Selanjutnya Andi datang ke tempat pesugihan yang terkenal di Malang itu bersama temanya. Tengah malam ia sampai ke tempat tujuan. Akhirnya Andi bertemu dengan juru kunci Pelawangan yang bisa mengarahkan orang-orang yang ingin mengambil jalan pesugihan.
Apakah tekadmu sudah bulat, Mas? Kalau sudah bulat, ambillah celana pendek anakmu dan bawa ke sini lagi. Tapi kamu harus bermalam di sini dulu untuk mendapat wangsit dan petunjuk, ujar juru kunci Gunung Kawi. Pikiran Andi kembali berpikir, berarti anak saya yang akan menjadi tumbal. Tapi, bagaimana lagi? Saya ingin melunasi hutang-hutang dan ingin kembali menjadi kaya. Uang, emas, mobil dan rumah mewah jangan sampai habis untuk melunasi hutang. Akhirnya, malam itu Andi bermalam dan tidur di sebuah tempat yang menjadi lokasi ritual pesugihan. Andi pun terbangun dan menyaksikan sebuah pemandangan yang tidak biasa. Andi ternyata berada di alam pesugihan, jiwanya mengembara, berpetualang, dan melihat suatu pemandangan gaib yang sangat mengejutkan. Dari kejauhan, ada sebuah sumur gaib. Ada suara anak-anak yang meminta tolong dan menyebut, "Ayah, ayah, ayah," berkali-kali. Penasaran, Andi berjalan mendekati sumur, jiwanya masih mengembara ke alam pesugihan Gunung Kawi. Hati Andi masih takut dan ragu untuk mendekati sumur itu, tapi Andi sangat penasaran karena anak itu memanggil-manggil dirinya terus. Setelah mendekat dan mencoba melihat, ternyata anak yang ada di dalam sumur. Andi terkejut bukan kepalang. Ternyata anak laki-laki itu yang berada dalam sumur. Dia disiksa oleh segerombolan orang yang wajahnya menyeramkan. Anak itu kemudian melihat Andi dan memanggil, "Ayah, ayah. Tolong saya," ucap anak itu berkali-kali, dengan wajah melas kesakitan dicambuki oleh segerombolan makhluk aneh. Andi bingung mau menolong tidak bisa, karena dia harus masuk ke dalam sumur, bisa mati sia-sia bila nekat menolong anaknya. Tiba-tiba pemandangan gaib itu sirna. Pengembaraan Andi pun selesai dan dia terbangun dari tidurnya. Sontak dia langsung bergegas pulang dari Gunung Kawi. Setelah sampai di rumah, dia melihat anaknya sedang terlelap tidur. Dia menyambangi anaknya, mengelus rambutnya. "Maafkan ayah, nak." Anak Andi masih terlelap tidur. Di benak Andi, dia masih terbayang-bayang pengalamannya mengembara di alam gaib pesugihan Gunung Kawi. Dia sadar dan tahu bahwa anak kandung satu-satunya itu diminta untuk menjadi tumbal. Dia kemudian tidur di samping anaknya dan memeluknya. Hatinya bingung bimbang. Dia ingin cepat kaya mendadak dan segera bisa melunasi hutangnya sebesar 500 juta rupiah atau anaknya. "Ah, jelas aku pilih anak saya lah," pikirannya. Tapi, kata Andi dalam hati, rumahku akan segera disita oleh bank dan dilelang. Akhirnya dengan sigap Andi segera mengambil celana pendek anaknya untuk diserahkan kepada juru kunci pelawangan Gunung Kawi. Misteri pesugihan yang akan diambil Andi itu disimpan dalam-dalam. Jangan sampai cerita dan kisahnya mengambil pesugihan diketahui istrinya. Sesekali dia melihat istrinya tengah tidur lelap di ranjang. Setelah menengok istrinya, ia kembali ke kamar anaknya. Tak disangka, anaknya malah terbangun. Andi kaget ketika anaknya bertanya, "Celana pendek saya mau dibuat apa ya? Kok dibawa?" Andi tersenyum, mengembalikan celana pendek anaknya itu ke lemari. Dia memeluk erat anaknya dan berkata, "Tidak ada apa-apa nak, akhir pekan kita liburan ya nak. Cuma lihat celana pendeknya masih bagus atau sudah rusak untuk liburan."
Tidak diduga, Andi langsung ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan sholat sunnah. Dalam doanya, dia memohon ampun kepada Allah dan membatalkan niatnya untuk menjadikan anak kandung satu-satunya sebagai tumbal pesugihan Gunung Kawi. Karena Andi tidak tega melihat gambaran anaknya ketika disiksa dalam sumur alam gaib. Tak lama setelah itu, bisnis motor Andi laku keras. Dia mengajukan modal kepada bank untuk pengembangan bisnisnya. Padahal pengajuan modal itu sebenarnya untuk membayar hutang sebelum rumahnya disita. Kemudian banyak teman-teman Andi yang kaya terharu oleh kisah Andi, dan mau membantu meminjami uang untuk melunasi hutang. Kemudian dia berpikir, pesugihan sejati berasal dari Allah. Dialah yang maha kaya dan pemberi rezeki. Dengan langsung dari Allah sungguh-sungguh, tawakal, ikhtiar dan kerja keras, Allah akhirnya mengabulkan doanya. Peristiwa di atas bisa menjadi pelajaran, pengalaman dan bekal kepada kita semua, bahwa tidak ada pesugihan yang sejati selain kepada Allah. Terima kasih sudah mendengarkan dan membaca sampai selesai. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Dari cerita ini, kita bisa ambil sisi positifnya, dan buang sisi negatifnya.